Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-11 ini sudah memasuki modul 5, yaitu tentang perancangan tata letak gudang. Di sini ada tujuan dan juga landasan teori. Ini masih sama dengan modul sebelumnya. Jadi tujuan itu minimal 3 dan landasan teori itu 3 paragraf dan referensinya minimal dari 1 e-book dan juga 1 jurnal. Langsung saja di hasil dan juga pembahasan. Di poin pertama, di sini ada tata letak gudang, di mana ada jumlah jam kerja per shift sampai dengan lead time pemesanan. Untuk jumlah jam kerja per shift sampai dengan kapasitas per minggu itu didapat dari PF2. Tinggal sesuaikan saja yang kalian dapatkan di PF2. Kemudian di allowance ada 2, yaitu ada alat angkut dan juga operator. Di mana allowance adalah kelonggaran pada luas dari tiap area pergudangan. Karena pada tata letak gudang diperlukan space untuk operator berjalan maupun perpindahan barang. Dari masing-masing allowance itu adalah 100%. Itu juga berlaku di semua kelompok. Lalu di sini ada safety stock. Untuk mencari safety stock harus mencari lead time terlebih dahulu, lead time pemesanan. Untuk mencari lead time itu tergantung dari perusahaan kalian. Di sini dimaksud dengan lead time itu adalah berapa lama pabrik kalian perlu waktu dalam merencanakan pemesanan atau mempersiapkan pemesanannya dari supplier sampai barang datang di pabrik. Jadi untuk lead time pemesanan itu tidak harus 5. Jadi tinggal sesuaikan dengan perusahaan kalian. Setelah menentukan lead time, baru menentukan safety stock, yaitu dengan cara kapasitas per hari dikali dengan lead time pemesanan. Lalu selanjutnya ada penerimaan. Di sini rumusnya kapasitas per minggu ditambah dengan safety stock dengan satuan unit per minggu untuk penerimaan. Lalu poin kedua ada volume palet. Yang pertama ada tipe palet. Jadi untuk menentukan tipe palet ini bisa kalian cari di referensi. Dan masing-masing dari kelompok itu tipe paletnya harus berbeda. Yang kedua ada dimensi palet. Nah, untuk dimensi palet ini ukurannya bisa kalian pilih dari standar ISO. Ini ada 1, 2, dan juga 3. Jadi kalian pilih aja yang sudah ada di sini. Itu juga tergantung dengan perusahaan kalian. Lalu untuk ukurannya di-convert dalam bentuk meter. Lalu yang ketiga ada layout palet. Dan ini akan dijadikan lampiran. Gambar atau layout palet sesuaikan dengan tipe palet yang sudah kalian tentukan sebelumnya. Jadi palet ini digunakan sebagai alat angkut sementara dari receiving dan shipping. Lalu kalian bisa analisis kenapa perusahaan kalian memilih jenis palet tersebut. Jadi kalian analisis sendiri. Yang ketiga adalah volume rak. Di sini ada dimensi rak. Sesuaikan saja dengan ketentuan yang ada di modul dan semua kelompok ini sama ya. Yang kedua ada layer rak. Layer rak di sini ada 3. Kalian sesuaikan saja dengan muatan kalian.
Jika muatan kalian masih cukup untuk 3 layer, berarti tidak perlu ditambah layer lagi. Jadi di sini ada note, kapasitas muatannya itu 2200 kilo per layer. Ini juga kalian sesuaikan dengan muatan dari produk kalian. Di sini yaitu ada layout rak. Kalian buat dan jadikan lampiran juga. Di sini layer raknya kan ada 3, dan bagian atas ini adalah penutupnya. Jadi misal kalau layer rak kalian ada 4, berarti ada satu lagi untuk sebagai penutupnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke luas area, perhitungan luas area. Pada perhitungan luas area di sini ada beberapa poin, baik, jadi disimak baik-baik. Ada yang pertama adalah luas area receiving, terus poin B ada luas area storage yang terdiri dari area storage direct material, area storage indirect material, area warehouse WIP work in process, dan area warehouse produk jadi. Poin C luas area shipping, dan yang terakhir resume keseluruhan. Baik, di sini yang pertama poin A, luas area receiving. Jadi receiving itu kan proses awal, itu dimana barang entah itu dari supplier atau dari injeksinya perusahaan kalian nanti itu disimpan di sini. Jadi area penyimpanan material-material yang akan diproses produksinya. Nah, untuk tabelnya di sini kalian tinggal ikut sesuaikan aja pada modul. Yang pertama di sini ada poin 1, jenis alat angkut. Nah, untuk jenis alat angkut ini kalian sesuaikan lagi nanti sama perusahaan kalian menggunakan apa. Jadi nggak berpatokan sama praktikum fasilitas 4. Jadi kalian nanti untuk jenis alat angkut pada poin 1 ini kalian lihat lagi di sini. Udah dikasih contoh referensinya di sini. Kan contoh di sini pakai forklift. Nah, entah itu kalian milih aja itu traktor, platform truck, forklift, sampai ke manual. Terus untuk dimensi poin 2 dimensinya panjang lebar tingginya itu kalian cari referensi dari alat angkut yang kalian pilih. Misalkan contoh di sini forklift, berarti panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, entah itu dari e-commerce atau dari web resmi gitu. Terus untuk poin 3 luas meter perseginya didapatkan dari panjang kali lebar pada poin 2 dimensi, maka didapatkan 3,24. Terus kita ke poin 4 kebutuhan area. Di sini ada bagian A yang terdiri dari feet dan meter persegi. Nah, untuk feetnya itu didapatkan dari mana? Didapatkan dari sini nih, yang ini. Kan di sini pakai forklift, berarti toleransi manuver minimumnya feetnya sebesar 12. Nah, itu kalian cantumkan di sini. Nah, untuk meter perseginya berarti didapatkan dari feet, kolom feet dikali dengan 0,3048 dikali dengan 3. Nah, akumulasi dari nilai 1 feet itu sebesar 0,3048 meter, dan satunya meter ya. Terus di sini kenapa 3? 3 itu didapatkan dari sesuainya material handling yang kalian gunakan di area receivingnya. Nah, misalkan kalian nanti pakai forklift di sini contohnya. Nah, itu kalian sesuaikan lagi perusahaan kalian nanti mau pakai berapa, 3, 4 atau berapa gitu. Masuk ke bagian B, staging buffer. Jadi pada bagian B ini staging buffer itu area penyimpanan sementara di dalam gudang gitu. Nah, biasanya staging buffer itu dekatnya sama dekat sama area receiving gitu atau loading docknya. Nah, jadi untuk
Ini ada perhitungan meter perseginya didapatkan dari P-nya itu palet kali lebarnya palet, panjang palet dikali dengan lebar palet dikali dengan banyaknya palet sebanyak komponen. Nah, sebanyak komponen berarti kan ada 17 komponen pada modul ini. Nah, palet, panjang palet dan lebar palet. Nih, yang ini pada poin ABC, pada sheet ABC, panjang palet dan lebar palet. Oke, masuk ke bagian untuk bagian C, D, E, dan G itu kalian cari referensinya. Luas dari ruang administrasi, toilet, loading, dan TPS itu berapa, ruang istirahat dan loker gitu. Cari referensinya, entah itu di jurnal atau web resmi gitu. Biasanya untuk yang menyantumkan ukuran-ukuran gitu di web resminya tuh web resmi yang kayak membahas tentang civil engineering atau arsitek gitu. Nah, untuk loading dock didapatkan dari panjang alat angkut ditambah 2 dikali lebar alat angkut ditambah 2. Yang ini pada poin 2 dimensi, panjang alat angkut ditambah 2 dikali dengan lebar alat angkut ditambah 2. Nah, maksud 2 di sini itu apa? Jadi 2 di sini itu allowance atau kelonggaran. Jadi manuver di loading dock itu pasti ada kelonggarannya. Jarak dari loading dock ke area receiving itu pasti ada kelonggaran, ada jaraknya. Nah, itu jadi di sini kalian gunain aja allowance-nya sebesar 2. Jadi kan perpindahan dari loading dock ke transfer, perpindahan transfer part material mulai dari loading dock ke staging buffer ke area receiving itu pasti ada jaraknya. Nah, jaraknya itu yang dinamakan dengan allowance-nya. Maksudnya allowance-nya di situ. Jadi ada loading time-nya. Nah, loading time-nya kalian gunain 2 aja. Allowance-nya, jadi allowance-nya gunain 2. Terus untuk poin 5, luas meter persegi didapatkan dari sum dari poin ini, kolom meter persegi pada manuver sampai dengan TPS. Oke, selanjutnya ke poin B. Poin B pada bagian area storage direct material. Nah, untuk isi tabelnya juga sesuaikan aja dengan modulnya. Nah, untuk bahan baku poin 1, komponen. Untuk komponen itu kalian sesuaikan lagi, kan tadi ada 17 komponen ya, komponen apa aja tuh disesuaikan lagi, lanjutkan sampai semua komponen mainan mobil kayu. Untuk bentuk materialnya juga sesuaikan dengan kayu yang kalian gunakan, jenis kayu yang kalian gunakan. Contoh di sini kayu mahoni. Kemarin kalian menggunakan kayu apa itu sesuaikan, sama bentuk materialnya sesuaikan. Nah, di sini untuk quantity dari load size bahan bakunya itu didapatkan dari kapasitas produksinya. Kapasitas produksi per harinya 104 ditambah kapasitas produksi dikali dengan 25%. Jadi nanti kalian ikutin aja di sini sudah ketentuannya 25%. Terus untuk satuannya jangan lupa menggunakan inches. Oke, ke poin 3. Poin 3 di sini ada panjang, lebar, tinggi, diameter. Untuk panjang, lebar, tinggi, diameter itu kalian ini didapatkan dari perancangan fasilitas 2. Modul perancangan fasilitas 2 di direct produk awalnya. Yang produk awalnya ya. Itu kalian kopas aja, taruh sini atau enggak sistem klik aja taruh di poin 3 ini, dimensi material awal.
Terus untuk jenis kemasannya juga selaraskan aja menggunakan kardus, karena di perancangan fasilitas 3 kan kalian ada yang rancang tuh ke kardus, berarti jenis kemasannya menggunakan kardus untuk semua part komponennya. Lalu untuk dimensi kemasan dimensi kemasan poin 5, panjang, lebar, tinggi. Nah ini kan ada kayu persegi dan kayu silinder ya. Nah untuk kayu persegi itu didapatkan dari tingginya dimensi material awal poin 3 dikali dengan 4. Untuk panjang dimensi kemasan didapatkan dari tinggi dimensi material awal dikali dengan 4. Terus untuk lebar dimensi kemasan didapatkan dari lebar dimensi material awal dikali 4. Lalu untuk tinggi dimensi kemasan didapatkan dari tinggi dimensi material awal dikali dengan 3. Nah itu untuk yang komponen berbentuk kayu persegi. Nah untuk silindernya itu didapatkan dari panjang dimensi kemasan didapatkan dari tinggi dimensi material awal dikali 4. Terus untuk lebar dimensi kemasannya yang untuk kayu silinder didapatkan dari diameter dimensi awal dikali dengan 4. Lalu untuk tinggi dimensi kemasan kayu silinder didapatkan dari dimensi material awal diameter dikali dengan 3. Lalu ke poin 6, kapasitas kemasan. Untuk kapasitas kemasan itu didapatkan dari panjang dimensi kemasan dibagi dengan panjang dimensi material awal, lalu dikali dengan lebar dimensi kemasan dibagi dengan lebar dimensi material awal, lalu dikali lagi dengan tinggi dimensi kemasan dibagi dengan tinggi dimensi material awal. Lanjut ke poin 7, jumlah produk perharinya. Untuk jumlah produk per hari didapatkan dari poin ABC, perhitungan poin ABC kapasitas perharinya yang ini. Digunakan sistem klik ya. Terus untuk quantity per unitnya, berarti untuk quantity per unitnya itu diselaraskan dengan 1 diserentak. Untuk quantity per unitnya 1 karena material yang akan diproduksi nanti jadinya kan berjumlah 1. Terus untuk poin 9, kebutuhan komponen per hari itu didapatkan dari jumlah produksi per hari poin 7 dibagi quantity per unit poin 8. Terus untuk poin 10, jumlah kemasan per harinya didapatkan dari poin 7 jumlah produksi per hari dibagi dengan poin 6 kapasitas kemasan. Terus untuk jumlah produk per pemesanan 2 minggu itu didapatkan dari poin 10 jumlah kemasan per hari, lalu pada poin ABC yang ini, yang lead time 5 hari didapatkan dari lead time pemesanan 5 hari. Jadi untuk jumlah produk per pemesanan 2 minggu itu jumlah kemasan per hari poin 10 dikali dengan lead time yang ini pemesanan pada poin ABC dikali dengan 2, karena kan tadi di lead time itu 5 hari ya, karena 5 hari berarti kan itu udah mencakup 1 minggu, lalu dikalikan 2. Nah maksud dikalikan 2 itu berarti pemesanan per 2 minggunya. Lalu untuk alat simpan berarti lebih ditentukan menggunakan rak. Lanjut ke dimensi alat simpan poin 13, panjang, lebar, tinggi.
Untuk panjang lebar tinggi pada poin 13 dimensi alat simpan didapatkan dari poin ABC yang ini, dimensi raknya. Kalian cantumkan saja nih. Dipindahkan ke poin 13 di sini. Untuk poin 14-nya. Poin 14 kapasitas alat simpan. Pada bagian A rasio didapatkan dari panjang dimensi alat simpan poin 13 dibagi dengan panjang dimensi kemasan ditambah lebar dimensi alat simpan poin 13 dibagi dengan lebar dimensi kemasan poin 15. Lalu untuk bagian B-nya, tingginya itu menggunakan rumus Rondon 3. Rondon tingginya dimensi alat simpan poin 13. Maksud 3 di sini itu banyaknya layer atau layout pada rak yang pada poin ABC yang ini. Nanti sesuaikan juga nanti perusahaan kalian menggunakan berapa layer. Misalkan 4 berarti cantuminya 4 di sini. Lalu pada bagian C itu didapatkan dari bagian A rasio dikali dengan bagian B tinggi. Lalu ke poin 15, jumlah alat simpan. Jumlah alat simpan bagian A di desimal didapatkan dari jumlah produk pemesanan per 2 minggu dibagi dengan total bagian C. Bagian C totalnya pada poin 14, kapasitas alat simpan. Lalu untuk bagian B kumulatifnya itu sama aja dari desimalnya, dari desimal bagian A. Lalu untuk bagian B pembulatan kalian round up aja kumulatif 0,0. Terus untuk poin 16-nya didapatkan dari pembulatan dikali dengan panjang dimensi alat simpan dikali dengan lebar dimensi alat simpan. Lalu untuk allowance-nya didapatkan dari luas pada meter persegi poin 16 dikali dengan 200%. Maksud menggunakan allowance sebesar 200% itu didapatkan dari poin ABC juga yang ini. Allowance-nya. Jadi allowance dari alat angkut dan operator itu kan masing-masing berjumlah 100 dijumlahkan menjadi 200. Nah itu. Terus untuk total luas meter perseginya pada poin 18 didapatkan dari luas meter persegi poin 16 ditambah dengan allowance poin 17. Maka didapatkan sebesar 35,64. Oke, kita lanjut ke bagian 2, area storage indirect material. Sama, untuk kabelnya disesuaikan dengan modul. Untuk bahan baku poin 1 terdiri dari komponen dan bentuk material itu didapatkan dari indirect pada praktikum fasilitas 2. Itu komponen apa aja yang kalian gunakan, bahan pendukungnya untuk penunjang pada proses produksinya. Komponen apa saja, terus bentuk material jangan lupa. Misalkan kalian di sini tabung, cekai tabung, mika kotak, kardus kotak, lakban roll. Terus untuk kuantitinya pada lot size poin 2, kuantiti lot size dari bahan bakunya itu nanti kalian sesuaikan juga kuantiti lem kayu di sini contoh 12. Nggak mungkin kan sekelas perusahaan memesan hanya satu kuantiti kan, pasti memesan dalam skala besar gitu. Nanti kalian sesuaikan aja. Terus untuk satuannya juga sesuaikan, misalkan pitches untuk kardus pitches, terus untuk tabung pitches gitu. Terus misalkan untuk lakban roll gitu. Terus untuk poin 3 dimensi material itu didapatkan dari praktikum fasilitas 2 pada indirect material. Produk awal indirect material.
Untuk volume materialnya pada poin 4 ini, volume materialnya itu didapatkan, nanti kalian cari juga, misalkan kalian belinya banyak nih, perusahaan kalian beli banyak satu lem kayu, dikemaskan dalam kardus tuh. Lem kayu ini kan dikemas dalam kardus. Nah, satu kardus misalkan isinya lem kayunya tuh ada 12 tuh, ada 12 kuantitinya, ada 12. Nah, itu berat bersih dari lem kayu tersebut tuh berapa? Dicantumkan di sini. Misalkan 350, berarti cantumkan di situ. Dicari referensinya, dimasukkan ke lampiran nanti. Terus untuk quantity per unit juga sesuaikan lagi quantity per unit pada proses produksi per komponennya menggunakan berapa. Lem kayu di sini contoh menggunakan 2. Itu sesuaikan lagi nanti pada perusahaan kalian. Untuk satuannya juga jangan lupa, lem kayu misalkan di sini gram, cat kayu gram. Terus untuk mika picis, kardus picis, lakban karnarol berarti meter. Terus untuk poin 7 jenis kemasan sama, sesuaikan lagi menggunakan apa, kardus, kaleng, kardus. Untuk dimensi kemasan poin 8 itu pada kolam panjang, lebar, dan tinggi. Nah, untuk panjangnya didapatkan dari tinggi dimensi material pada poin 3 dikali dengan 4. Untuk lebar dimensi kemasan didapatkan dari diameter dimensi material poin 3 di sistem pelik aja untuk lebarnya. Terus untuk tinggi dimensi kemasan didapatkan dari dimensi material poin 3 pada diameternya dikali dengan 3. Terus untuk yang kotak ini didapatkan dari panjangnya, didapatkan dari panjang dimensi material dikali 2, sorry. Terus untuk lebarnya sistem yang kotak ya, didapatkan dari lebar dimensi material dikali 4. Untuk tingginya didapatkan dari didapatkan dari sistem klik tingginya dimensi material poin 3. Lanjut ke poin 9, kapasitas kemasan. Kapasitas kemasan didapatkan dari panjang dimensi kemasan poin 8 dikali dengan lebar dimensi kemasan dikali dengan tinggi dimensi kemasan, lalu dibagi dengan tinggi dari dimensi material dikali dengan diameter dimensi material, lalu dikalikan lagi dengan diameter dimensi material. Terus untuk kapasitas produksi perharinya poin 10 itu sama, didapatkan dari poin ABC yang ini. Kapasitas perharinya 104. Lanjut ke kebutuhan material poin 11. Di sini ada bagian A, kuantitinya didapatkan dari quantity per unit poin 5 dikali dengan kapasitas produksi per hari dibagi dengan volume material pada poin 4. Untuk satuan bagian B, satuan itu sesuaikan juga satuannya apa, tabung. Misalkan di sini lem kayu tabung. Terus untuk lakban roll. Terus untuk bagian C, kuantitinya didapatkan dari bagian A, kuantiti dibagi dengan poin 9, kapasitas kemasan. Lalu untuk satuannya disesuaikan lagi dengan bentuk materialnya. Next ke poin 12, kebutuhan material per unit per 2 minggunya. Itu didapatkan dari quantity poin C pada quantity bagian C pada poin 11 dikali dengan 10. Tadi kenapa 10 itu didapatkan dari sini, lead time-nya. Lead time-nya kan 5 hari, 1 minggu. Berarti dikalikan 2 karena diminta 2 minggu. Berarti 5 kali 2, 10. Untuk alat simpan juga disebutkan, berarti menggunakan rak ya. Untuk dimensi alat simpan poin 14, panjang, lebar, tingginya itu didapatkan dari sama pada poin ABC, dimensi raknya yang ini.
Untuk kapasitas alat simpan poin 15 bagian A rasionya didapatkan dari panjang dimensi alat simpan poin 14 dibagi dengan panjang dimensi kemasan poin 8 ditambah lebar dimensi alat simpan poin 14 dibagi dengan lebar dimensi kemasan poin 8. Untuk bagian B tinggi itu didapatkan dari rondang pada tingginya poin 14. Tadi kenapa di sini 3, sesuaikan lagi dengan banyaknya layout rak. Berapa layar di sini pada modul ini sebanyak 3. Nanti sesuaikan lagi dengan perusahaan kalian yang menggunakan berapa layar atau layout. Untuk total pada bagian C poin 15 didapatkan dari rasio dikali dengan tinggi. Lalu untuk desimalnya pada poin poin 16 jumlah alat simpan pada bagian A desimal didapatkan dari kebutuhan material per unit per 2 minggu dibagi dengan total bagian C pada poin 15. Untuk kumulatifnya juga sama perhitungan sebelumnya, bisa aja pada bagian desimal. Untuk pembulatan round up kumulatifnya di round up. Untuk poin 17 plus material per meter perseginya didapatkan dari pembulatan poin 16 dikali dengan panjang dimensi alat simpan poin 14 dikali dengan lebar dimensi alat simpan pada poin 14. Untuk allowance juga sama, tinggal luas lantai pada poin 17 dikali dengan 200. Tadi yang 200 nya itu didapatkan dari sini. Allowance dari alat angkut masing-masing alat angkut dan operatornya dijumlahkan sebesar 200%. Untuk total luas poin 19 didapatkan dari allowance pada poin 18 ditambah dengan luas lantai meter persegi poin 17 didapatkan sebesar 9. Nah, untuk poin bagian 3 area warehouse work in process atau WIP ini perhitungannya sama seperti yang ini, bagian area storage direct material. Untuk cari cara mendapatkan nilai-nilainya dan perhitungannya sama. Ya hanya membedakan, kalau yang tadi kan di poin 3-nya kalau nggak salah ya. Iya, poin 3-nya kan dimensi awal. Nah, dimensi awal kan berarti menggunakan masih direct produk awalnya, ukuran produk awal. Nah, kalau di area work in process WIP-nya ini untuk dimensi material akhir itu berarti menggunakan daerah produk akhir pada praktikum fasilitas 2. Karena apa? Karena kan sudah terjadi proses produksinya. Jadi ada pengurahan material untuk menyesuaikan ukuran yang dibutuhkan, ya kan. Jadi untuk bedanya di sini doang, yang tadi di awal menggunakan produk awal, yang ini pada poin 3 menggunakan produk akhir di produk direct material. Oke, ke poin 4 area warehouse produk jadi. Tabelnya sama sesuaikan aja dengan modul. Untuk produknya berarti kan untuk poin 1 nama produk itu kan sudah dirancang, sudah diassembly, sudah diproses produksinya tuh. Berarti mainan mobil kayu. Untuk kapasitas 1 minggu didapatkan dari poin ABC pada kapasitas per minggu yang ini. Untuk kapasitas 1 minggunya poin 2 didapatkan dari poin ABC yang ini, kapasitas per minggunya. Untuk tempat penyimpanan berarti kan menggunakan mika dalam kardus. Ditempatkan di mika, dikemas dalam kardus. Untuk kapasitas satuannya, untuk kapasitas satuan penyimpanan poin 4 ini berarti kan sudah dihitung ya di perancangan fasilitas 3, terdiri dari 16 komponen kan, 16 produk mainan kayunya berjumlah 16. Terus untuk poin 5 jumlah satuan penyimpanan didapatkan dari kapasitas 1 minggu dibagi dengan kapasitas satuan penyimpanan.
Terus untuk dimensi penyimpanannya ini itu didapatkan dari perancangan fasilitas yang udah kalian ukur. Kan ada tuh panjang, lebar, tinggi yang udah kalian ukur di perancangan fasilitas di bagian kardusnya ya. Itu taruh aja nanti di sistem klik, ditaruh di panjang, lebar, tinggi pada poin 6 ini. Untuk alat penyimpanan berarti menggunakan rak ya, karena yang kalian buat nanti rak di sini. Terus untuk dimensi alat penyimpanan sama, untuk panjang, lebar, tingginya itu didapatkan dari sini. Raknya, ukuran raknya pada poin ABC. Terus untuk maksimal tumpukan itu didapatkan dari 3 itu kan karena layar raknya atau layout layar raknya sebanyak 3 pada modul ini. Terus dibagi dengan tingginya dimensi penyimpanan, karena kan raknya vertikal ke atas kan, berarti ditumpuk ke atas. 3 banyaknya rak dibagi dengan tinggi dimensi penyimpanan poin 6 didapatkan sebesar 8,15, berarti sebanyak 8 tumpukan. Untuk kapasitas alat penyimpanan poin 9, untuk bagian A rasionya didapatkan dari panjang dimensi alat penyimpanan poin 8 dibagi dengan panjang dimensi penyimpanan poin 6 ditambah dengan lebar dimensi alat penyimpanan poin 8 dibagi dengan lebar dimensi penyimpanan poin 6. Terus untuk bagian D tinggi didapatkan dari tondon 3 karena banyaknya layar rak. Lalu tondon yang ini tinggi dari dimensi alat penyimpanan poin 8. Terus untuk bagian C totalnya didapatkan dari rasio ditambah dengan tinggi. Untuk desimal didapatkan dari jumlah satuan penyimpanan poin 5 dibagi dengan total pada poin 9 bagian C nya. Untuk kumulatifnya sama, tinggal round up aja, round up dari nilai desimal yang ini poin 10 bagian A. Untuk luas rangkaian meter persegi pada poin 11 nya itu didapatkan dari panjang dikali dengan lebar pada dimensi alat penyimpanan poin 8 dikali dengan kumulatif pada poin 10. Untuk allowance-nya sama seperti perhitungan sebelumnya, pada poin 11 dikali dengan 200. Lalu untuk total luas lantainya didapatkan dari allowance poin 12 ditambah dengan luas lantai meter persegi poin 11. Masuk ke luas area shipping, di mana luas area shippingnya ini itu terdapat moda transportasi, di mana moda transportasi ini ditentukan untuk kendaraan perusahaan kalian yang bakal dibutuhkan di perusahaan kalian untuk mengantar barang dari storage dari gudang ke konsumennya. Jadi, kegunaan dari area shipping ini yaitu untuk mengelola dan melakukan proses pengiriman barang dari gudang ke konsumennya ya. Kemudian, di sini ada dimensi, di mana dimensinya ini diambil dari referensi atau ukuran dari kendaraan perusahaan kalian, mulai dari panjangnya, lebarnya, dan juga tingginya. Untuk luasnya, itu didapatkan dari rumus panjang dari transportasinya dikali dengan lebar transportasinya. Oke, kita masuk ke poin A, yaitu manuver. Di mana manuver ini adalah area yang disediakan perusahaan untuk proses bantu perpindahan dari kendaraan perusahaan kalian saat ingin mengirimkan barang jadi ke gudang ke pelanggan atau ke konsumennya. Oke, di sini ada feed. Feed ini didapatkan dari referensi manapun, tapi kalau tidak ada referensinya, kalian bisa pakai referensi dari yaitu 8 ya. Kemudian di sini kan ada meter, ukuran dari manuvernya. Rumusnya itu adalah dari feednya dikali dengan 0,3048 meter.
Kenapa 0,3048 meter? Itu kan dari satu feetnya itu kan sama dengan 0,3048 meter dikali dengan 3. Kenapa dari 3? Karena tiganya ini tuh eh, adalah angka atau banyaknya kendaraan yang dibutuhkan di perusahaan kalian. Apakah hanya 2 atau lebih dari 3? Oke, jadi kalian analisa sendiri ya terkait dengan kebutuhan kendaraan di perusahaan kalian. Tetapi yang perlu kalian ingat itu untuk jumlah kendaraannya harus make sense atau seimbang dari jumlah material handling di receiving dan jumlah kendaraan yang dibutuhkan pada perusahaan kalian. Oke. Oke, kita lanjut ke staging buffer. Di mana staging buffer ini adalah area penyimpanan sementara sebelum masuk ke proses distribusi. Di ukuran staging buffer ini itu ada didapatkan dari panjang palet dikali lebar palet dikali dengan kebutuhan palet di perusahaan. Nah, untuk rumus ini atau angka di dalamnya itu didapatkan dari lampiran staging buffer. Untuk selanjutnya adalah lampiran perhitungan penentuan palet staging buffer. Di sini ada alat dan dimensi. Yang pertama adalah alat. Mitsubishi L300 ini adalah alat angkut atau alat distribusi yang digunakan. Untuk penentuan alat ini sesuai dengan ketentuan dari perusahaan masing-masing. Lalu untuk dimensinya berupa panjang, lebar, dan tinggi. Ini dengan satuan meter. Kemudian untuk alat yang digunakan atau alat pendistribusi yang digunakan ini, jika menggunakan mobil pick-up terbuka, maka panjang dan lebarnya mengikuti ketentuan yang ada di master modul. Untuk panjangnya yaitu 2,3 dan untuk lebarnya yaitu 1,5. Lalu untuk tinggi yang digunakan itu sesuai dengan alat angkut atau alat distribusi yang digunakan. Jadi bisa dicari referensinya untuk tinggi sesuai dengan alat yang digunakan. Kemudian untuk ukuran box kardus yang digunakan, untuk panjang, lebar, dan tingginya sesuai dari laporan perancangan fasilitas 3. Lalu untuk ukuran palet yang digunakan, untuk panjang, lebar, dan tingginya sesuai dengan ukuran palet yang digunakan atau yang sudah dipilih oleh masing-masing perusahaan sesuai dengan standar ISO yang ditetapkan di bagian poin ABC. Kemudian untuk penentuan jumlah palet staging buffer di area shipping, yang pertama ada panjang palet dapat memuat beberapa kardus. Menggunakan rumus panjang palet dibagi dengan panjang kardusnya. Panjang ukuran paletnya dibagi dengan ukuran dari panjang kardusnya. Maka diperoleh panjang palet dapat memuat beberapa kardus itu adalah maksimum dapat memuat 2 box. 2 ini kita bulatkan ke bawah menggunakan rumus rundown. Kenapa kita bulatkan ke bawah? Karena maksimum dari panjang palet ini adalah 2. Jika dibulatkan ke atas, maka akan melebihi dari batas maksimumnya. Lalu untuk lebar palet, menggunakan rumus lebar palet dibagi dengan lebar kardus. Maka diperoleh hasil 2 box, dan ini juga dibulatkan ke bawah. Selanjutnya untuk luasan box kardus di atas satu palet menggunakan rumus panjang kali lebar. Tinggal menggunakan sistem klik untuk panjang palet ini dikali dengan lebar palet. Untuk perkaliannya menggunakan nilai yang sudah dibulatkan. Maka diperoleh maksimum dari luasan box kardus di atas satu palet ini adalah 4 box atau 4 baris. Kemudian untuk menghitung tumpukan kardus di atas palet, untuk maksimum di sini sudah ketentuan yaitu 10 tumpuk box per paletnya. Lalu untuk jumlah maksimum box kardus di atas satu palet, menggunakan rumus luas dari box kardus dalam satu palet dikali tinggi tumpuk kardus di atas palet. Maka diperoleh jumlah maksimum box kardusnya yaitu adalah
40 box atau 40 box per palet. Lalu untuk jumlah box diproduksi perusahaan itu sama dengan jumlah produksi per hari dibagi dengan jumlah mikanya. Di sini untuk jumlah produksi per harinya itu, satu hari produksi itu menghasilkan 163 produk. Dibagi dengan jumlah mikanya, jumlah mika itu adalah 16 mika. Yang sudah dihitung di perancangan fasilitas 3. Dan ini juga dibulatkan ke bawah menggunakan rumus rundown. Kemudian untuk berat boxnya, berat box ini diambil dari perancangan fasilitas 4, bagian material handling, berat total packing ke warehouse, dan ini berbentuk atau berupa kilogram. Lalu untuk jumlah tumpukan box pada satu palet milik perusahaan, satu palet mampu menampung 2 baris tumpukan box, yaitu 5 box dan 5 box. Karena di sini jumlah box produksi perusahaan box per harinya, perusahaan ini mampu memproduksi sebanyak 10 box per hari, maka untuk satu palet ini bisa diisi dengan 2 baris tumpukan box, yaitu masing-masing 5 box. Masing-masing satu baris tumpukan itu 5 box. Kalau misalkan nanti lebih dari 10 box per hari, misal jumlah box diproduksi perusahaan itu sebanyak 11 box per hari, maka untuk satu palet itu bisa dibuat menjadi 3 baris tumpukan box. Yang berisi untuk satu paletnya itu berisi 3 box. Untuk palet untuk tumpukan yang kedua itu berisi 4 box, dan untuk yang ketiga itu 4 box. Lalu untuk jumlah palet pada staging buffer ini sama dengan adalah 1 palet. Kemudian untuk penentuan jumlah palet di atas bak mobil pick up. Untuk yang pertama, untuk penentuan panjang palet dapat memuat beberapa kardus menggunakan rumus panjang bak pick up dibagi dengan panjang paletnya. Ini sudah ada di atas, jadi tinggal menggunakan sistem klik. Dan ini juga dibulatkan ke bawah menggunakan rumus rundown. Kemudian untuk lebar palet dapat memuat beberapa kardus menggunakan rumus lebar bak pick up dibagi dengan lebar palet. Ini tinggal menggunakan sistem klik. Dan ini juga dibulatkan ke bawah. Kemudian untuk total luasan palet di atas bak pick up itu adalah maksimum 2 diperoleh dari panjang palet dikali dengan lebar palet. Untuk batas tumpukan kardus di atas palet pada kendaraan, maksimumnya adalah 10 tumpuk per palet. 10 ini adalah ketentuan. Kemudian di sini ada note. Untuk panjang bak pick up dan lebar bak pick up ini sudah ketentuan. Jadi untuk perusahaan yang menggunakan mobil pick up terbuka, untuk panjang dan lebarnya bisa mengikuti ketentuan yang ada di master mobilnya. Lalu jika mobil pick up terbuka batas tinggi maksimal tumpukan tidak melebihi 10 tumpukan, dan ini sudah ketentuan. Kemudian jika mobil pick up bak tertutup batas tinggi maksimal tumpukan, itu harus mencari tahu ukuran volume dari bak tertutup terlebih dahulu, kemudian disesuaikan dengan volume boxnya. Lalu untuk yang kelima, berat total di atas mobil pick up tidak boleh melebihi 3,5 ton. Dan ini perlu disesuaikan dengan modul perancangan fasilitas 4 di bagian packing to warehouse berat total. Dan jika melebihi, maka perlu mengganti kendaraan atau menambah kendaraan. Untuk selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Oke, setelah mendapatkan nilai-nilai atau angka-angka di dalam lampiran staging buffer, kita masuk ke
poin selanjutnya, yaitu poin C, poin D, E, F, dan G. Di mana poin C, D, E itu adalah ruangan admin, toilet, dan juga ruang istirahatnya. Untuk ketiga ruangan ini itu didapatkan dari referensi jurnal ya. Kemudian untuk parking dock, di mana parking dock ini didapatkan dari panjang dimensi alat distribusi perusahaan kalian ditambah dengan 2 dikali dengan dimensi kendaraan ditambah 2. Kenapa ditambah 2? Karena ada kelonggaran area atau allowance di area parkir dock. Jadi panjang dan lebarnya ditambahkan 2 ya, 2 meter. Kemudian di sini ada TPS atau tempat pembuangan sampah, di mana untuk ukuran dari area TPS ini itu didapatkan dari referensi. Kemudian di sini jika semua luas kebutuhan areanya sudah terhitung, kalian bisa jumlahkan. Mulai dari ukuran manuvernya sampai ukuran TPS-nya ya. Dengan rumus sama dengan sum dimasukkan dari kolom manuver hingga TPS-nya. Oke, kita lanjut ke resume keseluruhannya. Di mana di tabel resume keseluruhan ini itu pada total area storage ini kan dipakai dengan sistem klik di keempat tabel yang sudah diperhitungkan atau sudah didapatkan jumlahnya. Mulai dari area storage direct, area storage indirect, area warehouse WIP, dan juga area warehouse produk jadinya. Setelah itu, kalian totalkan area storage warehouse-nya menggunakan sistem atau formula sama dengan sum, atau kalian bisa jumlahin dari keseluruhan keempat area storage-nya. Kemudian untuk yang luas area receiving itu kalian bisa sistem klik juga, dan juga untuk luas area lantai produksi. Nah, luas area lantai produksi ini kalian dapatkan dari modul ketiga atau modul pelacakan fasilitas 3. Untuk luas area shipping juga termasuk ya, menggunakan sistem klik. Di sini ada panjang meter dan juga lebarnya dalam ukuran meter. Di mana nanti kan kalian setelah kalian jumlahkan dari luas keempat area ini, kalian tentukan nih panjang dan lebar meter untuk digunakan dalam membuat AAD. Nah, kalian di sini bisa ditambahkan beberapa nilai yang dimana nilai dari panjang dan lebarnya itu sama dengan total luas areanya. Bisa ditambahkan dari panjang ditambah lebar, bisa dibagi juga ataupun dikalikan, begitu ya. Yang penting hasil dari penjumlahan atau perhitungan dari panjang dan lebarnya itu sama dengan total luas areanya. Dari luas area receiving, total area storage, luas area lantai produksi, dan luas area shipping sama ya untuk menentukan panjang dan lebarnya. Kemudian kalian jangan lupa untuk menjumlahkan total dari total luas areanya. Segitu aja untuk resume keseluruhan. Selanjutnya akan dibahas untuk OMH gudangnya. Kita lanjut ya. Jadi, sebelum kalian menghitung untuk OMH perpindahan area gudang, di sini kalian harus menghitung lampiran OMH-nya dahulu. Nah, untuk lampiran OMH-nya itu masih sama kayak modul 4 kemarin. Di sini terdapat gaji operator material handling, jumlah hari kerja, jumlah shift kerja, jam kerja, harga dari alat angkut yang digunakan, umur ekonomis, biaya perawatan, serta masih terdapat jarak tempuh dari alat angkut yang digunakan. Nah, untuk di modul ini kan contohnya pakai forklift ya.
menggunakan forklift, di mana kan kita mengetahui bahwa forklift itu menggunakan bensin untuk pengoperasiannya. Nah, jadi untuk mencari biaya perawatannya ini, kalian jumlahin dari biaya bensin untuk alat angkutnya forklift ini selama 1 bulan, ditambah dengan biaya perawatannya selama 1 bulan. Itu tinggal kalian jumlahin aja, tambahin, itu untuk biaya perawatannya. Sedangkan kalau kalian menggunakan hand truck, misalnya hand truck itu kan tidak memerlukan bensin ya untuk pengoperasiannya. Jadi nanti tinggal kalian masukin aja dari biaya perawatannya. Nggak usah dijumlahin sama biaya bensinnya. Gitu. Karena dia tidak menggunakan bensin. Untuk ini nanti kalian cari referensinya, jangan lupa di screenshot ya. Untuk harganya, umur ekonomis, biaya perawatannya, serta jarak tempuhnya jangan lupa di SS buat menjadi lampirannya. Terus di sini kita mencari juga ada biaya maintenance, depresiasi, biaya operator, ongkos peralatan, serta OMH. Ini perhitungannya masih sama kayak modul sebelumnya, di mana untuk biaya maintenance itu didapatkan dari biaya perawatan dibagi sama hari kerja dikali sama jam kerjanya. Setelah itu, untuk mencari depresiasinya, ini didapat dari harga pokoknya dari alat angkut yang digunakan, terus dibagi sama umur ekonomis dari alat angkutnya. Setelah itu, hasil dari depresiasi tadi itu dibagi sama 288 itu didapat dari jumlah hari kerjanya ini dikali sama 12 bulan. Dikali sama 12, itu kan jadinya selama 1 tahun ya. Terus didapatkanlah 24 dikali 12 itu 288, terus dikali sama jumlah jam kerjanya dikali shift kerja, jadi 14. Sehingga di sini ditulis yaitu depresiasinya dibagi 288 dikali dengan 14. Didapatkanlah depresiasinya itu 4.712 per jam. Selanjutnya untuk biaya operator ini didapat dari gaji operatornya dibagi sama jam kerja selama 1 bulan. Untuk 168 itu didapat dari 24 itu dikali sama 7. Selanjutnya mencari ongkos peralatannya. Di sini didapat dari biaya maintenance ditambah sama depresiasinya. Setelah itu, yang terakhir yaitu OMH-nya. OMH-nya itu didapat dari ongkos peralatan ditambah sama biaya operator, terus dibagi sama jaraknya. Setelah kalian mendapatkan OMH-nya, selanjutnya baru kalian bisa mengerjakan di OMH perpindahan area gudang. Perhitungan di OMH area perpindahan gudang. Jadi pada perhitungan kali ini akan menghitung ongkos material handling di area perpindahan gudang. Nah, di sini ada jumlah hari kerja, jam kerja, dan shift kerja per hari. Ini sesuai dengan ketentuan perusahaan kalian masing-masing. Dan untuk kapasitas ini diambil dari modul sebelumnya. Untuk unit per jam, per hari, per bulan, dan per tahunnya itu berapa produksi. Dipindahin ke sini. Terus selanjutnya ada OMH biaya angkut atau warehouse. Diambil dari lampiran OMH yang telah dilakukan perhitungan sebelumnya. Dari sini. Oke, selanjutnya ini perhitungan yang pertama itu ada ongkos material handling di area receiving atau penerimaan. Untuk material handlingnya ini disesuaikan dengan material handling yang digunakan di luas area. Di sini menggunakan jenis alat angkut apa. Nah, untuk selanjutnya ini ada from to. Jadi from itu dimulai dari area receiving menuju area storage direct dan indirect.
Nah, untuk area receiving ini diambil dari resume luas area, yang ini, dan jangan lupa dipangkatkan 0,5. Dipangkatkan 0,5. Oke, yang selanjutnya ini ada to ke area storage dan indirect, itu sama, diambil dari luas area di resume-nya. Untuk direct dan indirect material kan ini kan ada 2 ya, jadi kalian tambah dulu dari hasil direct dan indirect ini ditambah dulu, kemudian dipangkatkan 0,5. Seperti ini. Oke, selanjutnya ada jarak. Untuk jarak itu tinggal kalian tambahkan saja dari from dan to-nya. Nah, untuk OMH ini dilakukan perkalian dari OMH biaya angkut yang dari sini dikali dengan jaraknya berapa. Jadi tinggal dikali aja. Untuk OMH per hari itu didapatkan dari OMH per jarak dikali dengan jumlah jam kerja dikali dengan jumlah shift kerja per hari. Ini tinggal dikalikan saja sesuai dengan rumusnya. Untuk OMH per bulan itu didapatkan dari jumlah hari kerja dikali dengan OMH per harinya berapa. Oke, selanjutnya masuk ke perhitungan kedua. Ini ada OMH area storage. Di sini ada bahan baku. Bahan baku dibagi menjadi 2, itu ada komponen dan jenisnya. Untuk komponen itu sesuai dengan komponen mobil mainan kayu, itu ada 17 komponen, ditambah dengan kardus yang di dalamnya sudah ada 16 mika dan lakban. Untuk jenis kayunya tinggal disesuaikan menggunakan kayu apa dan ukurannya apa. Dan untuk kardus dan lakban ini jenisnya yaitu material. Nah, masuk ke area from yang pertama ini dari area storage. Dari area storage ini diambil dari perhitungan sebelumnya. Dari sini, di area storage direct dan indirect. Jadi, di sistem klik dimasukkan ke sini. Dan untuk lantai produksi, diambil dari resume luas area lantai produksi. Lantai produksi ini, kemudian dipangkatkan 5. Dipangkatkan 0,5. Ini. Oke, selanjutnya masuk ke jarak. Untuk jarak juga sama, tinggal ditambahkan aja dari area storage ditambah area lantai produksinya. Nah, untuk OMH per jaraknya juga sama, rumusnya seperti tadi. Jarak dikali dengan OMH biaya angkutnya berapa. Selanjutnya OMH per hari itu didapatkan dari rumus OMH per jarak dikali dengan jumlah jam kerja dikali dengan jumlah shift kerja per hari. Oke, untuk OMH per bulannya itu didapatkan dari OMH per hari dikali dengan jumlah hari kerja. Jadi untuk rumusnya itu masih sama aja seperti perhitungan sebelumnya. Selanjutnya masuk ke perhitungan ketiga, ini ada OMH area warehouse. Untuk OMH area warehouse ini di bahan baku itu ada 2 juga, ada 2 dibagi menjadi 2. Ada komponen dan jenis. Untuk komponen ini seluruh komponen mainan mobil kayu sampai 17. Ini kenapa ada ditanda seperti ini? Ini merupakan tanda bahwa masih dalam proses pengerjaan atau work in process. Nah, selanjutnya untuk produk jadinya itu mainan mobil kayu. Jadi dipisah menjadi 2, ada work in process, ini merupakan masih komponennya, dan PJ ini merupakan produk jadi, itu mainan mobil kayu. Untuk jenisnya juga sama, seperti yang sebelumnya, itu menggunakan kayu apa dan ukurannya seperti apa. Untuk jenis mainan mobil kayunya ini kardus, karena dikemas dengan kardus. Nah, selanjutnya untuk area lantai, itu diambil dari perhitungan sebelumnya, di perhitungan area storage. Selanjutnya, untuk area warehouse ini diambil dari luas resume di luas area di warehouse-nya. Area warehouse, karena tadi work in process, jadi kita ambil dari work in process dulu, kemudian jangan lupa dipangkatkan 0,5. Selanjutnya, karena ada produk jadi, kita ambil juga di resume luas area untuk produk jadi. Ini. Dan jangan lupa dipangkatkan 0,5. Oke, selanjutnya untuk jarak juga sama, tinggal ditambah aja. Area from dan to-nya, ini juga sama, tinggal ditambah.
OMH per jarak juga dari OMH biaya angkut dikali dengan jaraknya berapa. Untuk OMH per hari itu dari OMH per jarak dikali dengan jam kerja dikali dengan shift kerja per hari. Selanjutnya untuk OMH per bulan itu dari OMH per hari dikali dengan jumlah jam kerja. Oke, setelah kedua dilakukan perhitungan keseluruhan, jangan lupa ditotal untuk keseluruhannya, di sum. Oke, perhitungan yang keempat ini ada OMH area shipping. Untuk material handling yang digunakan itu sama seperti yang di perhitungan pertama tadi, sesuai dengan luas area, sesuai dengan material handling yang digunakan di luas area. Untuk from-nya itu, ini dari area warehouse, diambil dari perhitungan sebelumnya, diambil dari perhitungan di produk jadinya. Produk jadi, kemudian masuk ke area shipping. Shipping ini juga diambil dari resume luas area shipping ini, kemudian dipangkatkan 0,5. Untuk jaraknya juga sama, tinggal ditambah. OMH per jarak, per hari dan per bulannya sama. Itu tinggal disesuaikan dengan perhitungan sebelumnya, sama aja perhitungannya. Yang membedakan hanya di sini, di poin ketiga itu ada total dari keseluruhan perhitungan ini, total biayanya. Nah, selanjutnya yang kelima ini ada resumnya, resum OMH perpindahan area gudang. Nah, ini tinggal kalian ikutin aja untuk tabelnya seperti ini. Jadi dari receiving ke storage itu butuh biaya berapa sih? Ini diambil dari OMH per bulannya. Jadi tinggal di sistem klik aja OMH per bulannya berapa, tinggal dipindahkan ke resume. Ini juga sama, dari storage ke lantai produksi juga diambil dari OMH per bulannya. Oke, ini sama sampai terakhir, ini juga diambil dari OMH per bulannya berapa, jadi tinggal di sistem klik aja. Kemudian jangan lupa di total, di sum, di setiap kolomnya, setiap kolom dan setiap barisnya itu harus di sum. Oke. Untuk rumus-rumus yang tadi, jadi tinggal dicek aja di sini, di tiap-tiap kolom ini ada rumusnya, di tiap-tiap perhitungannya. Jadi kalau misalnya lupa, bisa dicek di catatan sini. Oke. Oke, selanjutnya untuk lampiran akan dijelaskan atau disampaikan oleh Kak Adnan. Selanjutnya kita masuk ke lampiran AutoCAD. Lampiran AutoCAD yang pertama itu adalah lampiran palet. Nah, untuk lampiran palet ini itu setiap kelompok berbeda tipe atau jenis bentuk paletnya. Nah, untuk pada contoh di sini itu menggunakan bentuk 2-way entry. Bentuk yang lainnya itu ada 4-way entry, ada 2-way entry semi-dock, dan juga yang lainnya. Untuk ukuran di sini itu mengikuti standar ISO. Ada 3 ukuran standar ISO di sini. Kalian pilih saja salah satu. Setelah itu kalian buat tampilan 3D-nya, tampilan atas, tampilan samping, dan juga tampilan depan. Selanjutnya adalah lampiran rak. Nah, untuk rak ini kalian tinggal ikuti saja ukurannya yang ada pada modul. Panjang, lebar, tingginya kalian ikuti saja. Lampiran yang selanjutnya yaitu adalah ARC atau Activity Relationship Chart. Nah, di sini adalah untuk menganalisis kedekatan antar ruangan. Mulai dari lantai produksi sampai dengan ke shipping. Ini kalian ikuti saja seperti ini. Untuk keterangan, kode, dan juga warnanya juga diikuti saja. Dan untuk deskripsi alasannya, itu kalian cari referensinya. Bisa dari jurnal ataupun dari e-book. Setelah itu untuk kedekatannya, itu kalian analisis saja sendiri. Nah, setelah membuat ARC, kalian membuat lampiran AAD atau Area Allocation Diagram. Nah, bisa diikuti saja bentuknya.
Untuk ukurannya itu kalian sesuaikan lagi dengan modulnya pada luas area di RISAM keseluruhan. Ini ada panjang dan juga lebarnya, mulai dari area receiving sampai dengan ke shipping. Karena di sini satuannya meter dan di AutoCAD itu adalah satuannya milimeter, jadi kalian ubah dulu meter dikonversi menjadi milimeter. Misalkan di sini 10 meter itu di dalam milimeter menjadi 10.000. Jadi ukurannya adalah 10.000 mm untuk panjangnya dan lebarnya adalah 6.158. Tapi untuk dimensinya itu kalian sesuaikan saja dengan di modulnya. Jadi nanti tinggal diedit saja menjadi satuan, menjadi 10 dan juga 6,158. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan dari PIC Modul 5. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa tanyakan ke PC masing-masing. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.